Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita punya topik pada hari ini adalah profit dijual atau yang untung yang ditahan. Mengingat pada saat ini cukup banyak market di dunia yang saat ini sedang mengalami penurunan atau era downtrend. Mungkin ketika kemarin kita liburan gitu, sebenarnya market Amerika sudah lebih duluan mengkhawatirkan tanda kutip mengalami penurunan. Ya mungkin karena diakibatkan banyak sekali berita-berita yang tidak begitu enak, sehingga investor cenderung melakukan aksi untuk mengamankan uangnya dengan lebih dekat dengan dia. Kadang mengambil uang dari pasar belum tentu sebenarnya dia untung. Tapi karena dia tidak menginginkan suatu risiko yang lebih besar lagi, maka dia akan tarik. Wah, ini tiba-tiba udah masuk ke dalam salah satu kesimpulan dalam tema video hari ini gitu ya. Tapi itulah yang biasa terjadi dan tentunya direspon juga dari market kita yang selama 5 hari tutup, maka akan terjadi banyak turbulence. Dan juga dari market cryptocurrency, saya yakin teman-teman yang pemula dalam cryptocurrency pasti banyak yang pusing karena kalau market saham itu turun 5-10% itu mungkin heboh, tapi kalau market cryptocurrency turun seratusan juta itu adalah suatu hal yang biasa. Karena apa? Karena volatility. Nah, jadi tema kita pada hari ini saya akan ngobrol tentunya lebih kepada perdagangan, dagang, psikologi trading, money management yang juga jarang kita bahas gitu ya. Dengan tema adalah saya mau ambil dua sudut pandang. Sebenarnya Anda lebih pilih yang untung yang Anda jual atau yang untung yang Anda tahan? Kira-kira kita akan membahas seperti itu. Nah, bila Anda ingin memberikan saran kepada saya, bertanya, dan juga ingin berkenalan dengan saya dengan sangat welcome. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Atau kalau Anda ingin belajar, karena ini adalah channel untuk Anda belajar. Saya tidak pernah berpihak, bukan artinya saya orang yang tidak memiliki pendirian, tapi karena pendidikan itu harus netral, maka saya juga ingin memberikan suatu edukasi yang secara netral, menyampaikan baik dan buruknya pada setiap aspek dalam instrumen investasi. Anda juga bisa mengikuti melalui sebuah aplikasi yang baru saja kita rilis dan sudah hampir 10.000 orang untuk belajar bersama. Di sana Anda bisa download aplikasi MyRF. Di aplikasi MyRF Anda bisa download pada Android, Anda bisa download pada iOS. Di sana semuanya gratis tanpa iklan. Semoga bisa kita terus pertahankan seperti itu, tentunya dengan banyak dukungan dari Anda semua. Semoga hal itu bisa terus kita pertahankan. Dan silakan Anda download, ada video, ada juga tulisan, dan jangan Anda komplain bahwa di situ kenapa banyak video pada YouTube ya. Tentu jangan salah. Video di YouTube channel ini saja hampir setiap hari dirilis, dan belum lagi tulisan-tulisan yang dibuat oleh saya dan tim saya. Silahkan Anda bisa akses di aplikasi MyRF. Oke, kita akan mulai. Profit dijual atau untung ditahan. Ketika pasar melawan arah yang kita maksud, misalnya kita buy berarti pinginnya naik, ternyata turun, berarti kan itu sedang melawan arah yang kita maksud. Kita kadang mengalami frustasi karena membuat kita rugi, ya dong. Kalau kita pencet buy, kita inginnya jual lebih mahal, dia turun, maka kan kita ketika turun pasti rugi. Nah, ketika rugi, apa yang harus kita lakukan? Anda suka bertanya begitu ketika pasar kemarin kontraksi, pasar kripto itu turun banyak yang bertanya, Pak, apa yang harus saya lakukan dengan TKO saya? Apa yang harus saya lakukan pada Bitcoin saya? Apa yang harus saya lakukan dengan Ethereum saya? Apa yang harus saya lakukan dengan Doge saya? Apa yang harus saya lakukan pada saham-saham saya? Anda bertanya seperti itu, sebenarnya saya itu nggak bisa menjawab karena saya nggak suka menjadi pahlawan kesiangan. Saya juga seharusnya, saya bicara dengan seharusnya Anda memiliki trading plan. Ya, jawabannya jadi seperti kita bersih backdate. Yang Anda inginkan kan yang saat ini yang harus Anda lakukan tuh apa? Nah, jadi kita sebenarnya kalau Anda mau mulai belajar apa yang terjadi atas kerugian Anda selama ini, apa yang terjadi atas kerugian portofolio Anda harus stop dulu memikirkan itu. Anda harus berbicara jangan yang sudah terjadi, karena prinsip dasar yang sudah terjadi adalah ketidaksiapan kita dari kondisi yang sebelumnya. Contoh ya tadi, trading plan. Anda tidak punya trading plan, itu kan seolah-olah saya sedang nyala-nyalain Anda, dan buat apa juga gitu ya. Semestinya bukan itu. Tapi mari kita cut off dulu yang ke belakang. Yang ke depan ini bagaimana gitu ya. Nah, ini ada beberapa jawaban yang ingin saya coba ceritakan kepada. Catatan penting atas kerugian kita hari ini itu menyisakan kenapa saya bisa rugi, berapa saya boleh rugi, sampai kapan saya boleh rugi,
Apa yang membuat saya rugi? Kenapa saya rugi? Anda harus bukan pembenaran ya, tapi Anda perlu tahu, oh, saya tidak menerapkan trading plan. Berapa saya boleh rugi? Nah, ketika Anda selama ini tidak memikirkan itu, maka ke depan ini harus Anda pikirkan. Sampai kapan saya boleh rugi? Ada orang yang punya cut off bukan berdasarkan berapa persennya, tapi sampai kapan saya boleh rugi? Sampai kapan saya harus bersabar? Kan begitu. Apa yang membuat saya rugi? Apakah karena saya pencet tombol buy-nya asal? Apakah saya nawar kurang murah? Apakah ada nawar? Silakan Anda membuat checklist itu untuk ke depan. Kalau yang ke belakang kita cut dulu deh. Tapi biasanya Anda dengan menanyakan pertanyaan ini ketika Anda mau memencet tombol buy dan juga Anda mau memencet tombol sell bila Anda pada pasar dua arah, maka ini bisa menyelamatkan Anda agar ke depan tidak terjadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba ceritakan bagaimana kalau kita berpikir terbalik. Ketika Anda selalu berpikir akan bagaimana mengantisipasi kerugian, bagaimana caranya agar rugi ini tidak datang, saya ingin tanya, apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapati kondisi yang sedang untung? Sikap apa yang Anda lakukan? Maka dari sikap Anda menyikapi keuntungan, itu bisa Anda terapkan sama persis ketika Anda mengalami kerugian loh. Misal, saya mau ambil untung kalau saya naik 10%. Meskipun kalau saya adalah tidak pernah melakukan ini. Saya tidak pernah mematok keuntungan. Kenapa? Karena untung itu sebenarnya bukan saya yang tentukan, tapi adalah pasar mau kasih berapa. Jadi ketika pasar sudah tidak mungkin mencapai 10% karena sangat berat sekali dengan berbagai macam alasan teknikal, maka saya akan terima berapapun yang pasar kasih. Tapi ada aja yang suitable, ada yang cocok ketika dia menerapkan saya mau ambil keuntungan 10%. Oke, bila Anda dengan prinsip seperti itu, logikanya juga kalau rugi Anda harus treatment yang sama dong. Kenapa? Kalau Anda tidak fair dalam menerapkan suatu skema, Anda akhirnya akan menjadi orang yang menurut saya dia bisa terima untung tapi dia tidak pernah terima rugi. Maka lebih baik jangan bertrading ria, jangan pernah pergi ke saham, jangan pernah trading forex, jangan pernah trading cryptocurrency, dan jangan pernah trading yang lain. Anda duduk manis makan bunga tabungan sajalah. Kenapa? Karena yang kayak begini akhirnya akan menyebabkan ketika dia untung dia siap terima, ketika dia rugi dia akan cari siapa yang bisa saya salahin nih. Oh, si A, si B, si A, ya percuma, Anda akan banyakkan ruginya daripada untungnya. Dan itu setidaknya dari pengalaman saya dalam melakukan transaksi investasi keuangan dan pasar modal itu 17 tahun, dari umur 18, hari ini umur saya 35. Maka bila ada orang yang tidak bisa mentreatment untung dan ruginya dengan kondisi yang apple to apple sama, maka dia tidak akan bisa sukses. Bisa saja tidak linear. Contoh gini, saya ambil untung 10%, kalau rugi 5%. Masa nggak boleh? Boleh dong. Tapi kan dia tetap bisa mengambil kesiapan atas ini. Saya kalau untung 10, kalau rugi maunya 1. Apapun yang dia sebutkan, selama dia bisa menjalankan, pada akhirnya akan menjadi suatu konsep manajemen yang bisa dia lakukan dalam diri dia. Trading itu pada akhirnya menurut saya ya, itu adalah bagaimana Anda bisa disiplin dalam Anda mengkalkulasi dan menerima keuntungan dan kerugian. Tema hari ini tidak gampang karena biasanya orang mana chartnya, yang dicari chartnya, bukan chartnya, tapi sikap-sikap kita dalam menerima untung dan rugi. Susah loh, ada yang puluhan tahun, ada yang sudah tua juga ya, dengan petantang-petenteng gini-giniannya belee juga. Untung aja dia udah terlanjur kaya sehingga tembak terus akhirnya dia untung gitu. Tapi buat orang yang duitnya pas-pasan kan nggak bisa dengan metode tembak terus gitu ya. Anda kan bukannya Masayoshi Son, wah sikat aja 100 jadi 1, oh siap tuh, ini tembak terus lah. Kita ya nggak mungkin melakukan itu gitu, karena dengan itu bukan smart way, tapi itulah bunuh diri karena napas kita yang habis sebelum kejadian berhasilnya, untungnya yang terjadi gitu kira-kira. Contoh lain, saya ambil untung kalau saya beli sebanyak 10 kali. Jadi kalau dia belum membeli kalau 10 kali beli dan ternyata rugi, maka Anda juga harus siap menerima kerugian. Ada yang begini.
Contohnya averaging, berani averaging terus. Yang mana itu juga bukan strategi yang saya lakukan gitu. Anda akan tanya, strategi lu apa, Ryan? Strategi saya adalah cocok buat saya, belum tentu cocok buat orang. Tapi ini saya ide yang pernah saya temukan, yang saya pelajari, yang saya sharing kepada Anda. Ada orang yang saya akan coba ambil keuntungan ketika saya melakukan averaging terus. Saya siap sampai 10 kali. Berarti sama treatmentnya. Kalau ternyata sudah 10 kali dan rugi, nah, yang lucu tiba-tiba begini, averaging terus. Begitu 10 kali, masih rugi. Ya udah deh, saya tahan terus. Lah gimana? Kalau 10 kali dan untung, saya ambil. Lah, kalau rugi, ya udah deh tahan. Lah, jadi tidak linear. Sikap-sikapnya jadi menganak emaskan keuntungan, tapi menganaktirikan kerugian. Tapi dia berani tahan kerugian, kan lucu dong. Nah, hal seperti ini bisa disesuaikan dengan cara Anda menyikapi pasar. Udah 2 ide loh, oke. Pusing pasti kan. Nah, sekarang saya akan coba sharing versi Ryan. Saya juga nggak tahu apakah strategi manajemen risk yang saya lakukan itu suitable buat Anda, saya nggak tahu. Tapi saya akan cerita juga. Nah, kalau Anda ternyata nggak cocok, ya bukan artinya saya bego, bukan artinya Anda yang bodoh, tapi mungkin saja itu memang nggak cocok. Ya, jangan pernah mengajarkan seorang monyet ngadu berenang dengan ikan. Kenapa? Karena monyet bukan keahlian utamanya berenang, ikan keahlian utamanya berenang. Tapi jangan pernah menyuruh ikan belajar manjat seperti monyet. Kenapa? Karena keahlian utama ikan bukan manjat. Nah, itu harus kita terapkan. Karena itulah belajar itu cukup panjang, tapi tanpa ada pattern yang Anda coba dari ide dasar orang lain, Anda apa iya akan mengalami seluruh kegagalan sampai mencapai suatu keberhasilan? Boleh aja selama waktunya cukup gitu ya. Nah, Anda suka menjual yang untung atau yang untung yang Anda tahan? Pertanyaannya di situ. Karena itulah menjadi topik pada hari ini. Karena itu adalah strategi saya. Melihat portofolio minus itu tidak enak. Kepikiran dan bikin kesal. Itu Ryan. Jadi bila Anda sama seperti saya untuk menghilangkan yang minus dari layar Anda, simple adalah jual yang bikin ganggu mata saya. Selesai. Itu mindset utama saya dulu ketika saya menyikapi sebuah portofolio. Saya bertanya dulu ketika saya mengadjust berbagai macam manajemen risk. Saya bertanya sebenarnya apa yang paling saya tidak suka. Yang paling saya tidak suka adalah ketika saya membuka layar itu minus. Saya tidak suka. Jadi bila itu perkaranya, maka saya tahu bagaimana cara menghilangkan masalah itu, yaitu adalah dengan menjual yang minus. Loh, tapi Anda akan muncul masalah baru ketika Anda jual yang minus. Betul apa salah? Betul. Yang rugi saya nggak terima karena akhirnya terrealisasi. Betul nggak? Tapi ada orang yang mengatakan, jangan khawatir. Minus itu kan unrealized loss selama tidak Anda jual. Oh, itu aliran yang berbeda tuh. Nggak bisa didiskus pada metode Ryan gitu ya. Nah, ketika Anda mencoba dengan konsep berpikir saya, yang mana Anda nggak suka dengan portofolio Anda yang minus, yang mana Anda harus realisasi sehingga sisa yang plus, berarti Anda merealisasi kerugian. Dan Anda seketika mungkin seperti Ryan tidak terima. Oleh karena itulah, saya ambil langkah kedua. Yang untung saya jual senilai yang kerugian saya. Jadi saya menyelesaikan masalah kerugian dengan 2 step. Yaitu apa? Apakah Anda suka menjual yang untung atau yang untung yang Anda tahan? Saya suka menahan untung yang ada. Tapi saya menjual yang untung saya untuk menutupi yang ruginya saya. Jadi ini yang mau saya compile untuk saya ceritakan. Kan Anda perlu idea nih. Idea yang pertama, Anda mungkin nggak bisa. Untung rugi 10%, Anda nggak terima. Cara yang kedua, itu adalah konsep tembak terus sampai untung dan rugi sampai besaran tembakan. Anda nggak terima. Nah, ini yang cara saya. Apakah cocok buat Anda? Saya jujur nggak bisa jawab karena saya kan tidak tahu Anda itu profilnya apa gitu ya. Tapi ini adalah just the idea. Nah, loh, Ryan, bagaimana kalau dalam satu kejadian semua yang Ryan lakukan rugi? Ini pertanyaan yang bagus. Nah, bisa jadi kalau market crash, ini wajar. Contoh sederhana. Ketika kripto turun, rugi dong? Oke. Di waktu yang sama, market Amerika turun. Rugi dong? Di waktu yang sama, market Indonesia turun. Rugi dong? Rugi semua lah. Anggap portofolio lagi sial banget. Apakah rugi semua? Betul. Berarti gak bisa dong dengan menerapkan strategi ini. Betul.
Seperti itu. Tapi kalau Anda melihat apakah benar dalam satu kejadian seluruh yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah minus semua? Jawabannya enggak. Pasti akan ada di tempat mana yang naik. Oleh karena itulah biasanya Anda bisa melihat dengan sektoral view, bisa jadi, atau agresif defensif stock, bisa jadi, terserah dengan bagaimana caranya nanti Anda membagi. Atau juga Anda bisa melihat multi instrumen. Anda yakin bahwa sebenarnya tidak ada yang naik melihat saham Amerika turun, Indonesia turun, cryptocurrency turun? Ada yang naik, emas yang naik. Berarti untung emas saya yang saya tutup untuk kerugian di tempat yang lain. Apakah mungkin? Mungkin kok. Mungkin saja. Wah, Ryan, banyak sekali dong yang harus saya pikirkan. Oh ya, itu aset alokasi. Kalau belum mampu di sana ya mulailah dari yang single instrumen saham dulu. Enggak masalah gitu. Itu bisa saja Anda lakukan. Seperti itu. Jadi Anda bisa multi instrumen dengan bisa juga multi sektoral. Bisa. Nah, yang terakhir, Anda punya catatan yang bisa saya berikan adalah kenalilah probabilitas berhasil dan gagal pada setiap strategi pembelian Anda. Kenapa? Kalau Anda membeli dengan mengenal strategi yang Anda lakukan pada beberapa saham katakan, maka Anda tahu bahwa ada probability atas strategi itu berhasil dan gagal sebelum Anda pencet tombol buy. Contoh, saya selalu sharing ada buku-buku saya yang bisa Anda baca. Salah satu bukunya judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Buku itu dari tahun 2012 dicetak ulang setiap tahun, tidak pernah tidak cetak ulang, dan baru satu kali revisi, tapi bukunya selalu pekajaman, berulang terus, hampir kayak kitab ya gitu. Enggak lah, tapi kenapa saya buat itu? Karena saya ingin mengambil kondisi bahwa benar-benar bahwa Anda bisa aplikasikan suatu strategi dalam keadaan market up and down. Nah, dalam buku tersebut saya membahas dengan menggunakan exponential moving average. Nah, pada contoh kali ini saya berusaha untuk mentransfer informasi kepada Anda bahwa saya mengenal berapa kecenderungan probability atas strategi exponential moving average 30 yang ada pada buku tersebut. Nah, itu yang saya mau coba gitu ya. Nah, maksudnya kenali probabilitas berhasil dan gagal begini. Di layar Anda saat ini ada satu saham, saya lagi mencoba lompat aja ke saham Apple yang ada di Amerika dengan exponential moving average 30. Please tolong di video ini jangan pernah tanya kenapa 30 dan bagaimana cara membaca lebihnya. Anda bisa baca sendiri pada buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, atau Anda mengikuti kelas di Trading Camp bersama tim saya. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187 kalau Anda mau belajar, karena metode technical analysis ini berfungsi bukan hanya untuk market saham Amerika, saham Indonesia, dan cryptocurrency ya. Pada Mas pun dengan konsep yang sama. Jadi saya tahu bahwa probability untuk benar pada metode trading saya adalah 70%. Mungkin 60, tapi rata-rata adalah 60-70%. Maksudnya seperti itu. Loh, bagaimana cara menghitung probability, Ryan? Oh, gampang gini. Exponential moving average yang saya gunakan karena saya mengasumsikan adalah swing trading, maka saya jadikan sebagai support dan resisten. Nah, berarti ketika harganya menyentuh daripada atau mendekati dari exponential moving average ini, artinya ketika menjadi support atau resisten berarti dia akan terpantul bila mendekati garis ini. Contoh, ini lagi naik, dia turun. Dia naik, dekat. Ini juga sama. Mendekat, naik. Oke. Ini kena dan naik. Ini kena dan naik. Ini kena dan naik. Ini kena dan turun. Berarti ini gagal. Berarti ini disebut benar, ini disebut gagal. Ini naik dan akan menjadi support kita, di bawah akan menjadi resisten kita gitu ya. Anda baca sendiri di buku, karena itu akan menjadi tema yang panjang lagi gitu ya. Karena kalau trading camp aja saya ngajarin ini, sharing ini, nggak pantas lah disebut ngajar, mah ilmu masih kurang, banyak salah. Itu saya ajarkan 2 hari gitu ya. Saya sharingkan 2 hari gitu. Ngomong ngajar mulu kayak orang pinter aja. Sharingkan 2 hari. Itu perlu waktu untuk bisa Anda memahami bahwa, lupa, tapi ntar dulu Pak, kenapa kita bagaimana caranya memastikan lebih bahwa ini benar dan salah. Oh, itu lu panjang, karena akan ada kejenuhan pasar, ada reversal pattern, ada
chart pattern panjang, nanti itu belakangan. Tapi kalau kita perhatikan adalah anggap sajalah bahwa mendekat benar walaupun naik enggak dan jangan ada tanya juga kenapa naiknya enggak jauh, itu berarti disebut gagal. Itu beda lagi ukurannya. Naik oke, ini juga naik, ini tembus, ini naik dan turun, ini berarti menjadi resisten, ini naik dan turun, ini tembus berarti ini gagal, ini tembus dan gagal, ini naik dan turun lagi, dan ini kita tidak tahu. Maka kita bisa menghitung probability-nya dalam suatu kejadian yang kita anggap di layar kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 kali kejadian untuk 2 kali kegagalan, 3 kali kegagalan. Berarti adalah 3 gagal dari 7 berhasil dari 10 kali percobaan. Berarti adalah probability saya untuk benar adalah 70%. Betul nggak? Berarti untuk 1 kali kejadian ini kemungkinan saya benar berarti adalah 1/7 dong. Kan dari posisi dari 7/10 berarti kemungkinan saya benar dari 1 kali kejadian adalah 70%. Berarti masalah utamanya adalah dari 10 kali kejadian berarti bisa saja yang gagal tuh 3 kali di depan. Betul? Jadi kalau saya mau mulai adalah percobaan pertama, bisa jadi saya siap bahwa ini gagal sekali, ini gagal 2 kali, ini gagal 3 kali, baru benar. Atau gagal 4 kali, karena 40 sampai 30 sampai 40% kegagalannya gitu ya. 4 kali gagal, berarti baru kelima saya berhasil. Betul? Atau saya adalah lagi beruntung. Saya benar-benar yang gagal 4 kali yang di belakang. Berarti 6 kali yang di depan berhasil. Kan bisa begitu kan urutannya kan? Atau selang-seling. Berhasil, gagal, berhasil, gagal, berhasil. Bisa jadi, contoh. Berhasil, gagal. Berarti percobaan ke-6 yang gagal. 7, 8 berhasil, 9 gagal, 10 gagal. Berarti kan posisinya jadi begini ya. Nah, Anda mesti kenal dulu dalam sebuah strategi trading sehingga Anda bisa menghitung probability Anda. Dan secara tidak langsung Anda bisa menerapkan pemilihan portofolio juga. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda membeli tidak semuanya turun. Dan ketika Anda mengeksekusi yang turun, ada yang sedang naik. Kalau Anda tidak mengerti strategi Anda akan bulan-bulanan sendiri. Jadi, video ini akan menjadi suatu video yang sangat padat. Banyak sekali yang minta kepada saya, Mas Ryan coba ngobrol mengenai psikologi, coba ngobrol mengenai manajemen. Psikologi dan manajemen itu harus ada dasar ilmunya. Dan pada akhirnya dasar ilmunya adalah probabilitas. Nah, probabilitas itu harus kita pahami. Dalam setiap kita mengambil keputusan, bisa kita salah. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau salah? Nah, itu ada manajemennya. Sepanjang video ini kita membicarakan seperti itu. Jadi, saya kembalikan lagi kepada Anda. Apakah Anda lebih suka menjual yang untung atau Anda menahan yang untung? Saya kembalikan kepada Anda. Dan ada banyak sekali metode-metode yang bisa Anda lakukan. Dan belum tentu cocok bagi Anda dan cocok untuk saya, belum tentu cocok untuk Anda. Semoga selalu bermanfaat atas video kali ini. Dan bila Anda ingin add WhatsApp saya, di 0895 0708 0789. Saya senang sekali bila bisa lebih banyak mengenal orang yang ada dan bisa merasa terbantu atas apa yang saya bagikan. Dan Anda juga bisa mendownload aplikasi MyRF. Aplikasi MyRF ada di Android ataupun di iOS. Anda dukung untuk agar aplikasi ini pada akhirnya bisa terus memberikan edukasi secara cuma-cuma kepada siapapun orang yang ada dan ingin mempelajari mengenai investasi keuangan dan bisnis. Semoga selalu seperti itu. Dan bila Anda ingin mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh tim saya, bukan hanya saya, tim saya, ataupun juga yang di-sharingkan pada saat itu fasilitator adalah saya, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Dan yang terakhir, kalau Anda mau mencoba mempelajari melalui buku, saya juga memiliki judul buku, ada 18 judul buku, dan memang tidak semuanya saya tulis sendiri dan saya juga terus belajar. Anda bisa memesan melalui tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0895 3-nya 5 kali 0789. Anda bisa menanyakan mengenai urutan-urutannya, dan ketika Anda memesan melalui tim saya, Anda bisa mendapatkan webinar yang pernah kita adakan dan sudah kita rekam untuk melengkapi materi dari buku-buku tersebut. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube.
RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.